Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprizal Eskom Enkom dengan IDN 1022069203. Saya dosen tetap di program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Islam Kuantan Selimi. Saya mengampu mata kuliah algoritma dan struktur data dengan kode TI 3102 dengan bobotnya 3 SKS. Di sini saya akan menyampaikan deskripsi singkat tentang mata kuliah yang saya ampu. Jadi mata kuliah algoritma dan struktur data ini merupakan mata kuliah wajib tempuh. Mata kuliah ini berada di semester 1. Ini memberikan pemahaman tentang logika berpikir komputer, memahami prinsip kerja program, memahami alasan-alasan komputer dapat mengerjakan perintah-perintah yang diberikan, dan mampu menggambarkan logika jalannya program secara tertulis dengan algoritma dan dilengkapi dengan diagram alir flowchart. Yang mana rincian mata kuliah algoritma dan struktur data ini adalah: yang pertama itu pengantar algoritma, yang kedua itu tipe data, yang ketiga itu struktur percabangan, yang keempat itu struktur pengulangan, yang kelima itu prosedur, yang keenam itu bahasa pemrograman dasar Pascal. Selanjutnya strategi pembelajaran yang saya gunakan untuk mata kuliah algoritma dan struktur data ini, yaitu dengan perkuliahan dilaksanakan dengan tatap muka serta dengan praktek menggunakan bahasa pemrograman. Jadi mata kuliah dan bahan bacaan wajib saya informasikan pada awal perkuliahan untuk menambah pemahaman materi kuliah. Mahasiswa diberikan tugas-tugas berupa tugas terstruktur, tugas mandiri, dan tugas kelompok. Selanjutnya di sini ada pengertian tentang algoritma. Jadi algoritma ini adalah urutan langkah-langkah logis dalam menyelesaikan masalah yang disusun secara sistematis. Pada mata kuliah ini ada acuan penilaian, sehingga nanti mahasiswa itu mendapatkan suatu nilai akhir. Jadi acuan penilaian ini saya menggunakan acuan dari Universitas Islam Kuantan Selimi. Di sini ada 5 butir penilaian, terdiri dari yang pertama itu kehadiran mengikuti perkuliahan. Kehadiran mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa itu wajib masuk 85%. Yang mana pertemuan mata kuliah ini itu 16 pertemuan. Jadi selain dari UAS itu sudah masuk mengikuti perkuliahan 85%, baru diperbolehkan untuk mengikuti ujian akhir semester. Untuk kehadiran mengikuti perkuliahan ini menggunakan 15% dari 100% penilaian. Yang kedua itu etika. Etika ini kami menggunakan 10% dari 100%. Selanjutnya itu tugas mandiri, kelompok, dan kuis. Ini tugas mandiri, kelompok, dan kuis ini acuannya untuk itu 25% dari 100% ya. Selanjutnya itu ada ujian tengah semester. Ujian tengah semester ini bobotnya itu 25%, dan ujian akhir semester itu bobotnya 25%, sehingga terdapatlah penilaian 100% dari nilai akhir mahasiswa tersebut. Pada penilaian memiliki acuan patokan PAP. Ini secara nasional, yaitu untuk acuan patokan PAP ini.
angka mutu 8 sampai dengan 100, 80 sampai dengan 100 itu angka mutunya dalam skala 0 sampai 4 itu 4 ya. Nah, untuk huruf mutunya itu A. 70 sampai 79,9 itu angka mutunya 3, huruf mutunya B. 56 sampai 69,9 itu angka mutunya 2, huruf mutunya C. Angka mutu 45 sampai 55,9 itu angka mutunya 1, huruf mutunya D. 0 sampai 44,9 itu 0, huruf mutunya E. Selanjutnya kami selalu menjelaskan bagaimana tata tertib mahasiswa dan dosen di dalam mengikuti perkuliahan. Ini kami mengacu juga di peraturan Universitas Islam Kota sini dalam berpakaian, dalam menggunakan handphone, dalam keterlambatan, itu semuanya ada aturannya. Jadi tata tertib mahasiswa dan dosen itu ada, saya buat di sini di sesuai saya itu 9. Yang pertama itu mahasiswa diwajibkan menggunakan pakaian sopan, rapi, berkerah pada waktu mengikuti perkuliahan di kelas. Yang kedua itu mahasiswa tidak diperkenankan memakai sendal waktu mengikuti perkuliahan kecuali dalam keadaan sakit atau habis kecelakaan. Yang ketiga itu pada waktu perkuliahan semua handphone dinonaktifkan atau paling tidak di silent. Yang keempat itu keterlambatan masuk di kelas hanya diizinkan maksimal 15 menit dari jadwal. Lewat dari batas tersebut, saya membolehkan mahasiswa masuk tapi tidak diperkenankan untuk absen. Selanjutnya itu tidak diperkenankan melakukan keributan di kelas dalam bentuk apapun selama perkuliahan berlangsung. Nah, kecuali nanti pada saat diskusinya. Selanjutnya itu mahasiswa wajib hadir minimal 85% dari tatap muka. Selanjutnya itu tidak ada ujian susulan UTS dan UAS kecuali dengan alasan yang jelas, sakit atau sebagainya atau alasan keluarga. Yang kedelapan itu hasil evaluasi mahasiswa wajib dikembalikan kepada mahasiswa 2 minggu setelah ujian berakhir. Ini biasanya saya kembalikan. Kalau ada ujian tertulis itu saya kembalikan berapa nilai mahasiswa itu biar mereka bisa introspeksi dalam pelaksanaan ujian. Yang kesembilan itu protes nilai-nilai ini paling lama 1 minggu setelah nilai keluar. Mana tahu ada salah dalam penilaian dari dosen karena tidak selamanya dalam nilai itu sesuai dengan yang dilaksanakan mahasiswa. Oke, saya juga menyampaikan di sini rencana pembelajaran dari mata kuliah algoritma dan struktur data ini. Nah, dalam 16 pertemuan itu apa saja yang saya berikan materinya terhadap mahasiswa sehingga ini nanti tercapai dari capaian mata kuliah yang ada di program studi teknik informatika. Dari 16 pertemuan itu saya bagi per shift pertemuan. Jadi untuk pertemuan pertama itu saya selalu menyampaikan atau menampilkan RPS ataupun melakukan kontrak kuliah sehingga nanti peraturan dan RPS yang digunakan itu jelas oleh mahasiswa. Di pertemuan kedua saya mengajarkan tentang mengenalkan algoritma ya. Yang di sini pengantar algoritma sehingga nanti pengertian dari algoritma itu apa dan alat-alat bantu dalam menggambarkan algoritma dan simbol-simbol dalam program Flowchart dan bahasa pemrograman dasar yang bisa digunakan itu apa. Nah, ini saya jelaskan di pertemuan kedua sehingga dari dasar itu sudah tahu bagaimana apa itu algoritma dan apa kegunaannya dan bagaimana cara pengisiannya. Nah, yang ketiga itu tipe data. Pertemuan ketiga saya mengajarkan tipe data ini tentang perintah input-output, deklarasi variabel, label konstanta. Selanjutnya saya syarat pemberian nilai, deklarasi fungsi prosedur, tipe-tipe data pada program dan operator pada program. Di
Selanjutnya itu di pertemuan keempat itu saya laksanakan kuis 1 untuk menguji pemahaman yang sudah diberikan sebelumnya. Selanjutnya di pertemuan 5 dan 6 saya mengajarkan materi tentang struktur percabangan if then else. Yang kedua itu if then else, dan yang ketiga itu if then else, if then and else ya. Selanjutnya itu struktur case. Nah, di pertemuan ke-7 itu saya mengajarkan tentang struktur pengulangan while dan do, repeat dan until. Di pertemuan ke-8 sesuai dengan tadi kita mengajarkan kita melakukan ujian tengah semester atau UTS. Setelah pelaksanaan UTS ini kita lanjutkan materinya tentang struktur pengulangan for, do, for, to, dan do. Selanjutnya itu penjelasan loop dalam loop atau nested loop. Nested loop pada for, to, dan do. Nested loop pada while dan do. Nested loop pada repeat dan until. Nah, ini di pertemuan ke-9 dan ke-10. Di pertemuan 11 saya mengajarkan tentang prosedur, itu pengertian prosedur, pendeklarasian, parameter pada prosedur. Di pertemuan 12 itu saya melaksanakan kuis 2. Di pertemuan 13 sampai 15 ini materinya itu pengiriman nilai parameter pada prosedur. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan pengiriman nilai parameter pada prosedur, memberikan contoh flowchart dan program flowchart. Dan yang terakhir itu saya melakukan pemberian tugas secara mandiri kepada masing-masing mahasiswa, yaitu dia mengangkat sebuah kasus dan menggambarkannya dengan logika jalannya program, baik secara tertulis dengan algoritma dan dilengkapi dengan diagram akhir flowchart, dan melakukan pengujian yang menggunakan sebuah bahasa pemrograman dasar, yaitu Pascal. Selanjutnya di pertemuan 16 ini pelaksanaan ujian akhir semester 2. Nah, itulah rincian pertemuan selama 16 pertemuan yang ada di RPS pada mata kuliah algoritma dan struktur data. Cukup sekian penyampaian sedikit tentang saya, tentang diri secara tadi. Ini saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai pertandingan hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Sudah selesai. Oke, selamat siang semuanya. Siang, Pak. Gimana kabarnya? Sehat ya? Semoga kita selalu diberi kesehatan ya. Oke, kita masuk pada hari ini untuk pertemuan kedua ya, yaitu pembahasan tentang pengantar algoritma dan struktur data ya. Mana di sini kita akan menjelaskan tentang pengertian algoritma. Jadi algoritma ini adalah urutan langkah-langkah logis dari penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis ya. Jadi nanti kita bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah ya dengan bahasa pemrograman komputer dengan langkah-langkah yang logis ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini langsung kita dikasih suatu contoh pemikiran dari algoritma ya. Pertama itu tentukan nilai A dengan rumus yang bisa digunakan adalah C sama dengan A ditambah B ya. C di sini tanda tanya ya. Nah, jadi untuk menentukan nilai C, maka yang harus kita ketahui terlebih dahulu adalah nilai A dan B ya. Nah,
Nilai C tidak akan bisa didapatkan sebelum kita mengetahui nilai A dan nilai B, ya. Nah, jadi langkah pertama kita adalah menentukan nilai A dan B, kemudian baru menghitung penjumlahan kedua nilai tersebut. Urutan inilah yang disebut sebagai urutan logis. Logis tidak menurut kita? Ya kan? Tak mungkin kita menentukan dulu nilai C-nya, ya. Jadi berapa nanti nilai A dan berapa nanti nilai B? Nah, itulah nanti hasilnya dari nilai C, ya. Nah, oke, contoh selanjutnya. Nah, contoh yang lain. Contoh yang lain adalah, nah ini contohnya kerangka berpikir secara algoritma, ya. Yang kedua. Nah, contoh lain adalah untuk menukar isi bejana A yang berisi air berwarna biru. Nah, jadi ada suatu bejana A dengan isi airnya warna biru, ya. Nah, dan bejana B yang berisi air berwarna merah. Jadi dua bejana ini beda warna airnya, kan? Nah, sehingga nantinya bejana A berisi air berwarna merah, sedangkan bejana B berisi air berwarna biru. Nah, jadi kan untuk menukar, tadi kan A itu airnya warna biru, B itu airnya warna merah. Nah, bagaimana algoritma kita untuk menukar itu sehingga nanti bisa tertukar ya, yang A semulanya biru, yang B semulanya merah. Jadi nanti A itu jadi airnya warna merah dan B itu nanti jadi warna biru airnya, ya. Nah, di sini ada suatu algoritma. Tuangkan isi bejana A ke bejana B, kemudian tuangkan isi bejana B ke bejana A. Apakah algoritma yang ada di sini sesuai untuk menukar air tersebut, atau ada pemahaman algoritma dari saudara-saudara sekalian? Ada? Saya, Pak. Iya, silakan. Kan nama saya Arinda Zulasmi. Menurut pemahaman saya, jika tuangkan isi bejana A ke bejana B, kemudian tuangkan isi bejana B ke bejana A, itu akan mereka akan tercampur, Pak. Jadi mereka tidak bertukar warna. Jadi kita akan menggunakan bejana C untuk melakukan pertukaran warna. Terdiri dari bejana A ke C, baru dituangkan ke B, habis itu dituangkan ke A, Pak. Oke, terima kasih, bagus sekali, ya. Tepuk tangan buat. Nah, jadi algoritma di sini dia tidak cocok, ya. Kalau kita bayangkan, nah ini dua bejana ini kita tuangkan, otomatis dia tercampur ya tadi, ya Arinda. Nah, tercampur dia karena langsung kita tuang. Jadi algoritma yang tepat itu kita harus menyediakan satu lagi bejananya, ya enggak? Ya kan? Nah, sesuai dengan apa Arinda tadi, itu kita sediakan lagi satu bejana, yaitu bejana C. Nah, nanti dituangkanlah salah satu dari bejana A atau B itu, baru nanti dituangkan lagi ke dalam penukaran isi bejananya itu. Nah, barulah tercampur dia, ya. Nah, di sini ada algoritma yang tepat. Saya buat di sini ada algoritma yang tepat yang tadi saya buat untuk pemahaman dia, ya. Nah, tapi ada yang tadi yang bisa memahami. Nah, ini ada urutan langkahnya, ya, yang secara jelas algoritma yang tepat itu. Nah, yang pertama itu siapkan sebuah bejana dalam keadaan kosong diumpamakan dengan bejana C. Nah, jadi sudah sesuai lah dengan yang dibilang siapa tadi Arinda tadi. Ini kejelasannya saja dibuat dalam bentuk algoritmanya. Kemudian isi bejana A dituangkan ke dalam bejana C, ya. Nah, sehingga bejana A dalam keadaan kosong. Nah, langkah berikutnya isi bejana B dituangkan ke dalam bejana A sehingga bejana B sekarang dalam keadaan kosong. Nah, kemudian baru kemudian isi bejana C dituangkan ke dalam bejana B. Nah, selanjutnya itu perhatikan bahwa isi bejana sudah berpindah ke bejana B dan isi bejana B sudah berpindah ke bejana A. Nah, itulah ya algoritmanya yang tepat, ya. Jadi kalian harus bisa nanti memaparkan secara jelas suatu algoritma itu pada bentuk tulisan seperti ini, ya. Oke, kita lanjutkan. Itu ya sedikit tentang pemahaman algoritma. Karena algoritma itu penting dalam membuat suatu bahasa pemrograman, ya. Nah, di sini ada alat bantu dalam menggambarkan algoritma. Nah,
Jadi untuk menggambarkan urutan suatu proses maka ada beberapa cara alat bantu yang bisa digunakan. Cara yang digunakan harus sudah berlaku secara umum dan punya aturan-aturan tertentu. Nah, cara yang bisa digunakan antara lain yaitu dengan algoritma seperti yang bahasa tadi. Selanjutnya itu flowchart program. Jadi flowchart program ini nanti ada kita buat kayak simbol ya, mulai dari awal itu mulai sampai dengan nanti selesai ya. Nah, seperti itu flowchart itu. Jadi flowchart ini nanti ada patokannya, tidak sembarang kita buat aja gambar untuk flowchart itu. Simbolnya itu ada ya. Oke, kita kembali ke contoh yang di awal tadi. Nah, ini kita buatkan algoritma dan flowchartnya ya. Nah, yang pertama itu algoritma C sama dengan A ditambah B. Ini yang saya sampaikan di awal tadi ya. Nah, kita buat dalam bentuk algoritmanya. Tadi kan belum ada ya. Nah, kita buat dalam bentuk algoritmanya. Urutan instruksi yang diberikan adalah tentukan nilai A dan B. Nah, proses nilai A ditambah nilai B. Nah, proses nilai A ditambah nilai B. Nah, ini proses ya. Jadi diproses dulu ya. Selanjutnya cetak hasil nilai C. Nah, hasilnya tadi kan dinilai C. Nah, ini urutan algoritma jika nanti kita menerapkan dalam suatu bahasa pemrograman ya. Nah, jadi kita tentukan dulu apa nanti yang kita input nilainya. Nilai A berapa, nilai B berapa. Nah, setelah itu diproses. Prosesnya tadi A ini, A dan B ini ditambahkan ya. Berarti jika A itu 5 kita inputkan B itu 5, berarti 5 ditambah 5 10. A 10 itu adalah nilai C ya. Nah, itu nilai C yang 10 tadi. Selanjutnya ini ada gambaran program flowchartnya. Nah, ini dimulai dari start. Nah, start ini simbolnya seperti ini agak lebih gitu ya. Nah, itu ada patokannya bahwa kalau mulai dan akhirannya simbolnya seperti itu ya. Nah, nanti saya tampilkan model simbolnya itu. Selanjutnya itu inisialisasi variabel. Nah, jadi variabelnya itu ada A, B dan C. Jadi ada 3 variabelnya tadi. A itu untuk nilai pertama yang harus kita inputkan, B itu nilai yang kedua yang kita inputkan, dan C itu adalah hasil ya, untuk hasil ya. Nah, jadi untuk prosesnya di sini itu proses input ya, proses input ya seperti itu simbolnya ya. Nah, input A dan B ya. Nah, berapa nanti input nilai A dan B. Selanjutnya proses. Nah, proses C sama dengan A ditambah B. Selanjutnya cetak nilai C ya dan selesai. Nah, kalau sudah tercetak nilai C itu selesai proses dari flowchart itu. Nah, ini saya perlihatkan dari simbol flowchartnya itu biar tidak salah paham nanti dengan simbol yang digunakan ya. Ini di modul sudah ada saya masukkan. Nah, ini model simbol-simbol yang ada di flowchart itu. Mati ya. Bentar. Oke, ini ya simbol-simbol yang ada pada program flowchart. Nah, ini untuk yang simbol pertama itu bisa ya, Nah, untuk simbol pertama itu adalah awal dan akhir suatu program. Dan yang simbol yang kedua itu inisialisasi variabel atau persiapan awal. Jadi apa nanti variabel yang ada di situ kita perkenalkan ya. Selanjutnya itu input dan output atau masukan dan keluaran program ya. Nanti kalau ada laporan, nah ini juga yang pakai simbolnya. Selanjutnya itu simbol kotak ini ya. Ini proses yang ada di
script program. Contohnya tadi A ditambah B. Nah, itulah prosesnya ya di dalam program. Nah, jika ada nanti percabangan, kita gunakan simbol ini, percabangan dan perulangan. Selanjutnya simbol perulangan ya. Selanjutnya itu konektor. Nanti kalau ada kalian sambung, contohnya flowchart kalian itu di halaman pertama itu tidak cukup, berarti disambung dengan halaman kedua. Nah, ini gunakan konektor ya. Selanjutnya itu konektor tanda sambung untuk halaman yang berbeda. Nah, ini halaman yang berbeda. Oh, ini yang tadi halaman yang sama ya. Nah, kalau di bawah ini halaman yang berbeda. Contohnya halaman 1. Flowchartnya penuh dan disambung di halaman kedua. Digunakan konektor yang kedua ini. Yang pertama tadi itu sambung untuk halaman yang sama ya. Selanjutnya ada proses itu panah ya. Kita nanti pasti menggunakan panah itu. Berarti arahnya kemana nanti ya. Setelah itu subprogram atau blok program. Nah, kalau kalian menerapkan nanti ada situ programnya sudah ada, gunakan simbol yang ada di sini. Nah, sama halnya dengan yang tadi. Ini yang kita gunakan tadi. Nah, ini program flowchartnya ini. Nah, ini kan sudah bisa kalian lihat tadi simbolnya, bahwa simbolnya itu tadi yang ada di modul yang saya gunakan tadi ya. Nah, ini sudah sesuai tidak dengan yang modul tadi? Oke ya. Oke, itu ya contoh sedikit untuk program flowchartnya. Nah, nanti kita buat untuk latihan. Oke, kita lanjutkan. Ini algoritma. Dalam pembuatan algoritma ini maka hasil akan didapatkan dengan adanya prosesan. Pemrosesan dapat berupa alat elektronik, berupa manusia, robot, dan alat elektronik lainnya. Ya. Nah, pemrosesan melakukan suatu proses dengan melaksanakan atau mengeksekusi algoritma yang menjabarkan proses tersebut. Melaksanakan algoritma berarti mengerjakan langkah-langkah di dalam algoritma tersebut. Ya. Nah, pada algoritma yang akan dipelajari, alat proses yang digunakan adalah komputer. Nah, jadi kalau komputer ini tanpa perangkat lunak dia tidak berarti apa-apa ya. Harus kita menggunakan perangkat lunak. Contohnya di pembelajaran kita nanti untuk pemrograman komputernya itu Pre-Pascal, pemrograman dasar. Nah, dari situlah nanti bisa kalian terapkan apa yang mau kalian perintahkan terhadap komputer itu. Contohnya mencari nilai C tadi. Nah, menentukan nilai A dan A ditambah B, berarti hasilnya nilai C. Nah, kita bisa nanti menggunakan bahasa pemrograman Pre-Pascal tersebut. Nah, bagaimana nanti logika programnya itu? Nah, di sini nanti kita belajar tentang itu ya. Selanjutnya, pada komputer dapat dibedakan atas 4 unit utama. Yang pertama itu piranti masukan, unit proses utama CPU, piranti keluaran, dan memori. Ya. Nah, inilah komponen-komponen utama yang ada di komputer. Nah, piranti masukan ini apa saja yang ada di komputer? Piranti masukan, mouse, apa lagi? Keyboard, apa lagi? Nah, itu banyak lagi yang lainnya untuk piranti masukan ini. Selanjutnya piranti keluaran. Nah, piranti keluaran ini apa saja? Monitor, speaker. Nah, itu ya banyak ya untuk piranti keluaran ini. Output yang dihasilkan. Contohnya kita merekam suara. Nah, apa yang membuatnya itu? Speaker ya.